Selamat malam. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara penggunaan ODK agregat untuk mendapatkan data surat izin tidak masuk. Ya, pertama-tama gunakan Connectify Hotspot untuk menjadikan komputer Anda sebagai server. Setelah itu, siapkan XML untuk diupload pada ODK agregat, yang mana nanti XML tersebut akan menjadi form di ODK Collect. Nah, untuk penguploadan form dapat dilakukan dengan cara add new form, pilih file XML yang telah dipersiapkan. Dalam case ini saya sudah mengupload file XML tersebut, yaitu file surat izin tidak masuk. Ya, yang ini, fix. Langsung klik upload. Nah, di sini telah terupload form surat izin tidak masuk tadi. Nah, nantinya ketika user telah menginputkan data, maka akan muncul data yang telah diinputkan user pada pada tampilan berikut. Nah, setelah mendapatkan isian form dari ODK Collect, kemudian selanjutnya yaitu refresh kolom yang ada di ODK. Selamat malam. Kali ini pada handphone saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara mengisi data dan mengonekkan ODK Collect pada ODK agregat. Pertama, buka ODK Collect terlebih dahulu. Setelah membuka ODK Collect, konekkan handphone Anda kepada server di mana ODK agregat tersebut terkoneksi. Pertama, saya koneksikan handphone saya dengan jaringan yang sama pada ODK agregat terkoneksi, yaitu di connectify.me. Setelah itu, kembali lagi ke ODK Collect, langsung dapat mengambil blank form yang ada di ODK agregat. Pertama, setting dulu di mana letak server ODK agregat tersebut. Nah, setelah menyeting letak server ODK agregat, kemudian kembali ke menu get blank form, maka akan muncul form surat izin tidak masuk yang telah diupload pada ODK agregat tadi. Nah, kita centang lalu pilih get selected untuk mengambil blank form tadi. Kemudian dapat dilakukan fill blank form untuk melakukan pengisian data di data surat izin tidak masuk. Nah, karena saya telah melakukan beberapa kali percobaan, kita langsung ambil form yang terakhir kali kita get. Di situ terdapat tanggal dan waktu pengambilan form yang terakhir, yaitu form yang ini. Nah, di form tersebut terdapat nama, jabatan, divisi, tanggal izin, jenis izin, dan mengetahui. Nah, langsung go to start. Isikan nama, pilih nama yang akan melakukan izin tidak masuk. Contoh, yang pertama yaitu menggunakan Bu Guru Dosen Nur Aini Rahmawati. Selanjutnya yaitu jabatannya yaitu dosen. Kemudian isikan divisi. Divisi yaitu di bagian akademik atau lab ikti. Kemudian masukkan tanggal di mana dosen tersebut akan melakukan izin, yaitu pada case ini saya akan memasukkan tanggal yaitu tanggal 1 April 2016. Kepencet. Nah, selanjutnya masukkan jenis izin yang ingin dilakukan oleh dosen. Bisa sakit, cuti, izin dinas luar, ataupun pulang lebih awal. Dalam kondisi ini saya ingin memilih untuk izin dinas luar. Nah, di form kali ini yang paling penting yaitu form ini diwajibkan untuk mendapatkan konfirmasi dari sekjur ataupun kajur. Nah,
cukup melakukan centang di sini. Nantinya akan diproses oleh TU Jurusan Sistem Informasi untuk mendapatkan konfirmasi dari sekjur ataupun kajur. Setelah semuanya terkumpul, lalu namakan form tersebut surat izin tidak masuk, dan surat izin tidak masuk send by nama. Nah, langsung save form and exit. Nah, di send finalized form, di situ terlihat terdapat satu form yang belum terkirim. Dalam HP saya langsung terkoneksi untuk langsung mengirimkan form yang belum terkirim. Secara tidak langsung, form yang tadi kita telah inputkan sudah terkirim ke server. Maka kembali ke server. Agregat. Maka form yang telah diisikan tadi telah masuk di field text submission pada surat izin tidak masuk. Selanjutnya yaitu menggunakan mail merge untuk mengeprint form tersebut pada Microsoft Word. Pertama yang harus dilakukan yaitu buka ODBC driver. Dalam case ini saya menggunakan yang 32 bit. ODBC driver. Nah, pastikan telah menambahkan ODBC untuk surat izin tidak masuk. Nah, di sini saya sudah menginstalkan MySQL ODBC driver. Tambahkan user DSN. Nah, menggunakan MySQL ODBC driver. Nah, konekkan data source name boleh menggunakan terserah, tapi dalam case ini saya menggunakan surat izin tidak masuk agar tertata dengan rapi. Selain itu, konekkan ODBC driver dengan server MySQL yang telah online. Dalam case ini saya menggunakan surat izin tidak masuk, surat izin tidak masuk notifikasi PCP IP server menggunakan IP Connectify tadi, yaitu 192.168.821. Dapat juga menggunakan IP localhost 127.0.0.1. User yang digunakan yaitu user yang saya sarankan yaitu menggunakan user root pada MySQL dapat, tapi saya dalam case ini menggunakan user ODK. Nah, koneksi telah sukses. Kemudian pilih database yang akan digunakan oleh ODBC yaitu ODK Prod. Di sini saya cancel karena saya telah membuat surat izin tidak masuk 32 bit. Nah, kembali ke Microsoft Word untuk menggunakan mailing. Pertama, yang harus dilakukan yaitu use an existing mailing. Pilih new source, ODBC DSN, pilih ODBC data source yang telah kita buat tadi. Kemudian next, pilih database yang akan digunakan. Dalam case ini, database yang digunakan yaitu build surat izin tidak masuk core. Kemudian next, kemudian finish. Nah, karena saya telah membuatnya, saya bisa mereplace-nya. Nah, setelah itu, dalam surat tersebut dapat kita replacekan yaitu seperti ini, nama. Dapat juga otomatis yaitu seperti ini, pilih seperti nama. Maka akan muncul nama. Setelah itu jabatan, kembali lagi jabatan. Baik, saya akan hapus nama di sini karena sudah ada. Bagian, setelah itu tanggal input sama seperti yang tadi. Mengetahui keterangan, dikarenakan mengetahui keterangan harus dilakukan oleh tanda tangan, maka tanda tangan tersebut nanti akan diinputkan manual oleh
A. Sekjur ataupun kajur. Sama seperti yang di sini surat pengembalian. Nah, untuk melihat apakah data tersebut telah terinput atau tidak, yaitu dapat dilihat melalui preview result. Ya, karena bagian dan tanggal input berbeda dengan database sebelumnya, maka saya select OK. Nah, bagian akan muncul seperti ini. Tinggal save, ataupun jika ingin di print, itu akan bisa melakukan print. Langsung tercetak seperti yang telah diinputkan oleh user. Terima kasih, sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.